Halo semua, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap membacain energi dan intuisi hari ini. Hari ini tanggal 30 dan ada gerhana bulan. Eh, Sekedar pengingat, terima kasih untuk new subscribers, untuk yang setia nonton, ngikutin gue. Dan sekali lagi semuanya terima kasih untuk komen, share, likes-nya ya. Eh, energi energi gerhana bulan di Gemini itu tergantung berchartnya masing-masing ya, kenanya di rumah berapa itu mungkin akan ada ending di situ ya, yang berkaitan. Seperti contoh untuk Sagittarius mungkin yang akan ending itu di sektor relationshipnya ada ending ya, any kind of relationship akan ada ending. Untuk untuk Capricorn ya, untuk Capricorn gimana ya, ya kalian cari sendiri ya. Lihat sendiri ya gitu di mananya. Eh, yang jelas itu kan Cancer Gemini tetap di relationship ya. Yang jelas efeknya adalah ya ini polarity axis North Nodes Gemini dan Sagittarius. Jadi lebih ke apapun yang terjadi ya, apapun yang terjadi itu adalah takdir. Sudah takdirnya begitu, sudah suratannya begitu. Apapun yang terjadi emang sudah seharusnya terjadi gitu. Karena North Node-nya kan sekarang ada di Gemini dan South Node-nya ada di Sagittarius ya. Jadi itu kena, itu akan, dan kebetulan Merkuri lagi di Scorpio. Kita diminta Merkuri Merkuri lagi di Scorpio dan Merkuri itu sextile Saturn ya. Merkuri sextile Saturn artinya dia flowing ya, dia harmoni, dia sangat harmoni dan flowing ke dengan Saturn. Saturn itu adalah disiplin, tanggung jawab ya, istilahnya mature ya, dewasa, kedewasaan kita. Jadi akan ada perubahan perspektif, pergeseran nilai yang dimana kita dituntut rasanya seperti dituntut untuk lebih bertanggung jawab dengan apapun yang bagaimana kita melihat sesuatu, menilai sesuatu ya. Kita ya diminta untuk lebih bisa dipercaya, diperhitungkan dalam menilai, dalam memberi nilai, bahkan dalam berkomunikasi juga ya. Dan Merkuri itu ada di Scorpio, kita diminta untuk lebih merasa, dan gerhana bulan kan lebih ke emosional ya. Scorpio itu sangat merasakan ya. Kita diminta untuk benar-benar mengungkapkan apa yang kita rasakan, mengekspresikan diri kita ya. Dan itu adalah bagian dari kedewasaan itu sendiri ya. Nggak cowok nggak cewek, mengungkapkan apa yang kita rasa itu adalah jati diri kita sendiri, nilai-nilai kita sendiri, kebenaran kita sendiri ya. Kita diminta untuk merasakan benar-benar. Untuk Scorpio contohnya, Gemininya tuh yang kena tuh bakalan transformasi sih, transformasi segala misteri yang mungkin harus akhirnya misteri itu terbuka gitu ya. Sudah tidak ada misteri lagi karena ada penjelasan ya kan? Karena ada ending di situ kan. Akan terungkap segala misteri yang selama ini menjadi misteri, akan terungkap, ada penjelasan. Terus plus lagi Neptune juga di Pisces ya, direct. Jadi ilusi-ilusi itu akan lebih jelas terlihat ya, mana yang nyata, mana yang tidak. Dalam sekarang segala sesuatu yang ada itu semua tergantung persepsi kita, bagaimana kita memberi nilai terhadap sesuatu itu, itulah artinya kan gitu ya. Enggak lagi
aja dulu deh. Langsung aja ya ke sini. Contoh untuk Libra, Gemini itu ada di travel, ada segala sesuatu jarak tentang filosofi, wisdom, hukum, dan juga higher education ya, dan foreign, segala sesuatu yang asing tentang hukum itu sendiri. The Fool, wow, the Devil, Five of Cups, wow, the Tower. Tapi energi gerhana bulan itu balik lagi ya, sampai nggak langsung kita semua merasakannya besok atau hari ini gitu ya, tapi itu berlangsung sampai 2-3 minggu bahkan ya. Dan tanggal 14 Desember itu ada new moon di Sagittarius. Ace of Cups, Ace of Pentacles, Four of Swords, Ten of Swords, Two of Cups, Dang, Six of Wands, kemenangan, pengakuan, ya, penerimaan, pengakuan, itu lucu juga, pengakuan ya. Energinya Leo, ini tentang jarak. Segala sesuatu yang berjarak ya. Ada pengakuan itu, ada pengakuan tentang jarak itu sendiri ya. Jarak itu bisa emosional, juga bisa fisik ya. Kita bisa serumah tapi ternyata kita punya emosional sudah berjarak. Contoh, ada kemenangan di situ. Ini ekspresi diri nih, pengekspresian diri, kemenangan setelah menguasai dirinya sendiri, sehingga dia mampu mengekspresikan diri dan akhirnya menjadi suatu pengakuan. Hierophant, komitmen, tradisi, guru, spiritual, Taurus, energinya Taurus, tentang misteri itu sendiri, dalam komitmen juga ya, misteri tentang shared finance, transformasi akan komitmen itu sendiri. Five of Swords, King of Pentacles, King of Cups, Three of Swords, Judgment, wow, Magician. Energi Gemini atau nggak Virgo, atau juga bisa juga ini Marsnya di Scorpio, Mercury di Scorpio, jadi ini juga bisa energinya Scorpio. Artinya gue ngeliat di sini ada komunikasi tentang sesuatu yang berakhir ya, tentang segala sesuatu yang sudah berakhir, entah itu di masa lalu atau yang harus diakhiri ya.
Ini tentang segala sesuatu komunikasi, ini komunikasi, persepsi atau pergeseran nilai yang bergeser, ya, diperbarui. Ini energi Gemini juga, dan mungkin itu juga tentang relationship, ya, dan sosial status, reputasi kita, karir kita. Kita akan mencoba untuk mengungkapkan semuanya itu dengan energinya. The Magician. Judgment, akan ada kesempatan kedua. Akan ada kesempatan kedua untuk memperbaiki atau mengakhiri, menyelesaikan suatu masalah. Energinya Scorpio, ending. Yang menyakitkan hati dan mengecewakan, ya. Urusannya dengan cinta dan apa yang kita rasa, dengan komitmen, tradisi, struktur, nilai. Energi Taurus. Ini energinya Pisces atau Scorpio. Cinta yang sudah berakhir tapi mengikat, dikarenakan nilai-nilai itu sendiri yang mengikat. Home and family, dan nilai-nilai komitmen itu sendiri yang mengikat, dan struktur tradisi itu sendiri juga yang mengikat, dan yang kita harus, ini self deception, kita harus ambil keputusan, kita harus batasi sesuai kemampuan kita sendiri, memberikan batasan-batasan. Akan apa itu yang namanya komitmen, akan apa itu yang namanya nilai, apa itu spiritual, apa itu harus nilai-nilai kita sendiri, apa sih yang kita pegang gitu. Akan ada pengakuan untuk itu semua. Kartu pertama Aries atau nggak Pisces. Kita akan energi adalah kita akan memulai sesuatu yang baru, mengambil segala resiko apapun itu resikonya, karena kita tidak tahu akan ada apa di depan, ya. Kita akan belaga bego karena emang kita bego. Kita semua bego. Semakin kita pelajari sesuatu hal, semakin kita bego, kan. Ya mungkin juga ini tentang kreativitas kita, ingin memulai sesuatu yang baru, kita ingin menciptakan kondisi atau suasana yang baru yang menyenangkan, pastinya yang menyenangkan kita, ya. Entah itu romance, entah itu pekerjaan kita, bisnis kita, whatever, ya. Karena ya kita ingin memulai sesuatu yang baru dan nyata di situ. Kita akan meninggalkan apapun yang toksik. Energinya Capricorn. Entah itu material kita, income kita, ya. Kalau memang itu udah toksik, apa itu, mungkin juga nilai-nilai kita sendiri yang membuat kita malah terjerat dan menjadi toksik, ya. Dan kita lagi mau healing dan membangun visi. Apa yang harus gue lakukan setelah ini? Kita mencoba merenung. Walaupun kita merasa kehilangan dan sedih,
akan segala sesuatu yang memang kita yakini selama ini kita lakukan itu benar, ternyata kebalikannya, ternyata kita salah gitu. Seperti kita mengkhianati diri kita sendiri kan, pembunuhan karakter yang memang sudah terjadi, harus terjadi. Akhir itu tidak bisa dipungkiri. Energi Tower, bagaimana it's higher knowledge ya, ya sebuah persepsi yang berakhir, nilai-nilai yang berakhir. Atau komunikasi yang sudah berakhir. Two of Cups, Twin Flame, Soulmate, bahkan komitmen ini juga yang berakhir, atau ikatan itu memang berakhir. Oke. Dari Wisdom of the Oracle kita dapat a leg up, minta tolong. Kalau memang kita butuh pertolongan, kalau memang kita jangan melakukan segala sesuatunya sendiri. Ya, kalau memang kita butuh pertolongan, jangan sombong untuk minta tolong. Kita merasa terasing dengan under the deck-nya adalah The Orphan. Oke, baiklah. Ya, kita merasa asing di tanah kita sendiri, kita merasa asing di rumah kita sendiri, kita merasa tidak diterima, atau kita merasa terkucilkan, kita merasa berbeda dari lingkungan kita sendiri. The Orphan. Dari Goddess Guidance kita dapat easy does it. There is no need to hurry or force things to happen. Everything is occurring in perfect timing. Kita nggak butuh memburu-buru atau memaksakan segala sesuatu untuk terjadi, karena semuanya akan terjadi dengan waktu yang tepat, pada waktunya. Under the deck ya, kita dapat blossoming. You are just getting started, so have patience with yourself and the process, and do not give up. Kita baru saja mulai, jadi bersabarlah dengan diri kita sendiri dan prosesnya, jangan menyerah. Dari Mystical Wisdom kita dapat competition, shaman courage, and self-confidence. Konflik, kompetisi, hadapi ya. Kumpulkan keberanian dan kepercayaan diri. Under the deck, good fortune, invite the magic in. Undang itu yang namanya keajaiban. Dari Mystical Shaman, the Ghost Dance kembali. The Ghost Dance kembali. Senang ya, akhirnya kita sudah bisa melepaskan diri kita dari apapun itu karmanya, apapun itu yang memang menjerat kita, entah itu dari leluhur kita sendiri. Kita sudah bisa meraup ya, kita sudah mampu meraup pemahaman dan pengertian dan anugerah dari segala pengalaman dari leluhur kita. The Ghost Dance, dari arwah-arwah kita. Under the deck ya, kita dapat the Rainmaker. Dia the master of manifestation. Dia yang bisa, energi adalah kita mampu menciptakan, kita mampu memanifestasikan, menciptakan apapun yang kita inginkan. Dari Universe Tarot kita dapat I am the dreamer of my dream. When I lean on the faith of the universe, peace becomes real. Ketika saya bersandar terhadap keyakinan, kepercayaan kita terhadap semesta, damai itu adalah nyata. Under the deck kita dapat I always trust the direction of the universe and know I am being guided. Saya selalu percaya terhadap arah yang diberikan oleh semesta dan tahu kalau saya pasti dibimbing.
Oke, dah dari Oracle Witches card, Literarium Witches Oracle card, kita dapat snail, keong, siput. Tubuh kita adalah rumah kita. Tubuh kita adalah kuil kita. Jagalah rumah itu sehingga kita nyaman kemanapun kita pergi. Dan karena rumah itu juga kita berlindung. Knife, pencerahan, pengorbanan, penjelasan, keputusan. Merkuri, energi Merkuri. Transformasi ya. Ini transformasinya nggak tahu kenapa gue ngerasa kita diminta untuk lebih disiplin dan bertanggung jawab ya, terhadap diri kita dan hidup kita sendiri. Transformasi, energi secara seluruhnya, the moon, gerhana bulan di Gemini, di bawahnya ada peacock. Set your standard higher. Set your standard higher. Semoga berguna. Sampai ketemu besok ya guys. Dah.